114, 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Suratnya 114, 115. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kemudian yang 115-nya, dan bersabarlah karena sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. 114, 115. Pada kalimat yang pertama, dan dirikanlah, laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Ini salah satu ayat yang kita diperintahkan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat pagi dan petang. Berarti kalau di sini kita bisa mengartikan kalau pagi itu ya subuh, kemudian kalau petang itu asar dan maghrib. Tapi pada ayat yang lain nanti juga bisa disempurnakan pada awal malam. Awal malam itu berarti siang. Kemudian sholatul wusta, sholat pada pertengahan, maksudnya sholat pada waktu zuhur. Ya, ini kan bisa kita jadikan acuan, bisa kita jadikan dasar kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ini ditekankan betul kepada kita ini semua untuk memelihara sholat. Nah, dalam hal kita memelihara ini, kita bisa mengartikan atau mengumpamakan seperti kita mempunyai tanaman atau kita mempunyai anak. Ya, namanya anak, namanya tanaman. Kalau kita senangi, kalau kita sayangi, pasti bagaimana caranya tanaman itu bisa baik, tanaman itu bisa subur, tanaman itu bisa tumbuh seperti apa yang kita harapkan. Kita airi, kita pupuk. Kalau kurang sinar matahari, kita pindah, kita dekatkan dengan sinar matahari. Demikian juga dalam hal kita memelihara sholat, kita bisa memeliharanya dalam hal waktu. Afdhalus sholat fi amalul waqt. Sebaik-baik sholat adalah yang di awal waktu. Di akhir boleh tidak? Boleh. Di tengah boleh enggak? Boleh. Di awal itu yang lebih baik. Dalam hal waktu seperti itu, kita bisa meningkatkannya lagi. Karena kita sholat itu, apalagi bacaan sholat Fatihah itu kan sampai 17 kali. Nah, kita alhamdulillah punya Al-Quran di rumah, punya turutan, punya juz amma. Nah, di situ ada surat Al-Fatihah. Nah, kita mudah-mudahan ada rasa ingin tahu artinya jangan buat Al-Fatihah ini tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Sampai dengan waladzallin, tidak seperti mereka atau orang-orang yang disesatkan. Jadi kita kan mengerti, tambah sedikit lagi. Awalnya waktunya kita pelihara, kemudian artinya kita sedikit-sedikit bisa mengerti, oh arahnya kemana tuh ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini kita bisa tertunjukkan atau ditunjukkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Nah, kalau kita bisa membaca sendiri ya monggo. Kalau kita tidak bisa baca sendiri, ya ini kewajiban kita untuk mencari ilmu. Nah, kita kan sudah mengerti mencari ilmu adalah wajib. Itu arahnya ilmu agama, bukan ilmu selain agama. Kalau ilmu selain agama kita dikatakan wajib, ya kita berdosa
Nah, kita banyak berdosa nanti. Ilmu matematika kita yang sudah sepuh-sepuh mungkin ora kuat integral itu ya apa toh? Turunannya seperti apa toh? Susah, kita tidak mengerti. Ilmu biologi kaya apa toh? Nah, yang dimaksud dari fardhotun alal muslimi wal muslimat itu adalah ilmu agama. Nah, kita kalau sholat ini kita mengerti artinya, arahnya, nah kita akan juga mengerti, oh tujuannya apa yang saya baca itu seperti ini. Nah, karena Fatihah ini 17 kali kita membacanya dan kita ngerti artinya, nah kemudian kita tingkatkan lagi. Apa yang perlu kita tingkatkan? Suratnya. Nah, setelah baca Fatihah, kita kan baca suratnya. Nah, kita baca yang mudah dan gampang untuk dihafal. Nah, kemudian kita bisa membaca artinya juga. Nah, kita kan jadi bertambah lagi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus somad. Tempat untuk bergantung dan seterusnya. Nah, kita bisa mengerti artinya juga. Jeda-jedanya itu. Kalau kita berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kita bisa mengerti artinya juga dan seterusnya. Nah, kalau kita mengerti, tidak mungkin kita sholat 4 rakaat itu ming 1 menit, apa ming setengah menit itu ora mungkin. Pasti kita sholat kalau kita tumakninah, kita tidak tergesa-gesa, kita memahami, meresapi dari artinya itu, kita tidak mungkin sholat tergesa-gesa, tidak mungkin sholat terlalu cepat. Kita sholat cepat boleh tidak? Boleh. Tergesa-gesa jangan. Nah, kenapa cepat boleh? Nah, mungkin kita bacaannya kan pendek-pendek, karena kita punya keperluan yang lain dan sah. Namun kalau kita punya waktu yang panjang, kenapa kita sholat terlalu cepat? Kita sholat sak madya. Nah, pada kalimat berikutnya di sini dikatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, salah satu perbuatan baik di sini kan dijelaskan tadi, laksanakanlah sholat. Sholat adalah bagian dari kita berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, salah satunya amalan baik sholat ini, bisa menghapus dari dosa kita. Tidak mungkin kita tidak mempunyai dosa, kecuali nabi, kecuali malaikat. Pasti kita mempunyai dosa. Dan mudah-mudahan dari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita terimbangi atau terhapus dari perbuatan-perbuatan baik kita. Kita kan juga harus meyakini juga nanti ada yaumul mizan, hari untuk menimbang. Yang ditimbang apa? Amal kebaikan kita dan amal buruk kita, pahala yang kita dapat dan dosa yang kita kerjakan, timbang. Kalau banyak kebaikannya, alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Kalau banyak yang berbuat jahatnya, celakalah kita. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu menghina Allah. Nah, inilah yang jadi satu peringatan bagi kita. Apa yang kita laksanakan sehari-hari, apa yang kita kerjakan, bagian dari kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat berikutnya, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, kita diperintahkan kalau ada wa di bawahnya ini berarti ada hubungannya dengan ayat di atasnya. Salat itu memang berat. Nah, karena berat, nah di sini diperintahkan untuk wasbir dan bersabarlah, karena Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kita berbuat baik itu pasti banyak rintangannya. Apapun kita berbuat jahat itu pasti kayak kita turun dari gunung ngorot kayak gampang, seperti tidak ada rintangannya. Tapi ingat, apa yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Kita berbuat susah, kita berbuat baik banyak kesusahan,
pasti akan dibalasi Allah dengan yang lebih baik lagi. Kita berbuat jahat, kita akan dibalasi oleh Allah yang setimpal juga. Nah, kita kan pernah baca hadis juga atau pernah mendengar, belum tentu kita berinfak atau mengeluarkan harta benda kita 1000 dibandingkan 1 juta itu pahalanya lebih banyak dari 1, belum tentu. Kita yang duwe 2000 tidak lain 1000 dipakai untuk menginfakkan di jalan Allah. Nah, satunya mempunyai 1 miliar tapi cuma 1 juta yang dikeluarkan. Nah, itu lebih banyak pahalanya yang 1000 itu dibandingkan yang 1 juta padahal punya 1 miliar. Ini memberikan semangat kepada kita ini. Jangan sampai kita minder, jangan sampai kita halah baru 1000, jangan sampai seperti itu. Nah, kita duitnya dari 2000, 1000 diceblongkan. Separuh dari harta kita itu sudah dipakai atau digunakan untuk di jalan Allah. Saya rasa 2 ayat ini tidak banyak yang saya sampaikan, terlalu banyak nanti malah bingung. Mudah-mudahan jadikan satu pelajaran, satu pengajaran bagi kita ini semua. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.